Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Dan kali ini saya akan melanjutkan sortir bibit di kolam pembesaran saya. Yang 1 inci akan saya pindahkan. Juga akan saya berikan penjelasan bagaimana sistem budidaya kita bisa berhasil, yakni dari pemijahan, pemeliharaan indukan bertelur sampai dengan burayak dan juga pembesaran bibit. Oke teman-teman, simak video saya berikut ini. Nah teman-teman, ini sedang pengurasan, jadi airnya sudah saya kuras hampir habis. Nah akan saya tangkap bibit-bibit saya di tempat ini. Oke, saya akan lanjut untuk menangkap bibit di tempat ini. Nah ini teman-teman, sudah ada, saya kumpulkan. Waduh, ini habis molting, ini harus segera saya pindahkan ini teman-teman. Nah ini sudah, nanti akan saya ambil yang 1 incian teman-teman. Setelah itu masih banyak lagi, nanti yang 2 inci semuanya akan tetap di sini, yang 3 inci akan tetap di sini. Ini saya mau ambil yang red clarke juga, kemarin saya titip di kolam ini teman-teman. Nah saya hanya mau menyortir yang 1 inci untuk saya pindahkan. Nah jadi yang 1 inci akan masuk di sini teman-teman, di kolam ini, agar pertumbuhannya bisa merata. Nah teman-teman, ini red clarke yang awalnya saya gabung di kolam ini sudah saya pindahkan di sini. Nah bisa dilihat, dan air asinnya sudah saya buatkan teman-teman, saya konekkan di sini. Dan ini akan saya filter, akan saya kuras, bersihkan. Dan masih banyak bibit-bibit 2-3 inci di dalam sini. Kemudian yang 1 inci sudah aman semua, sudah saya pisahkan di tempat ini. Di sini semua masuk. Nanti saya akan mensortir yang di sini lagi teman-teman. Banyak juga ini untuk saya pisahkan. Yang sudah besar akan saya gabung di tempat yang tadi. Nah di sini juga teman-teman akan saya ambil nanti. Nah ini sudah saya ambil beberapa ekor saja yang sudah mencapai 1 inci up. Jadi ini sebenarnya usianya hampir bersamaan, selisih seminggu saja teman-teman. Tapi ada beberapa ekor ini bisa dilihat sudah 1 inci up. Dan di kolam ini waktu itu saya tetaskan 5 ekor red clarke, jadi memang sangat padat di kolam ukuran 1x2 ini. Dengan selisih seminggu saya tetaskan semua di kolam ini. Nah nanti ini akan saya sortir teman-teman. Saya sudah dapat beberapa ekor, akan saya tempatkan bersamaan di kolam baru saya yang berukuran 2x2.
Di sana akan saya jadikan sebagai kolam pembesaran untuk red clarky. Jadi teman-teman, red clarky ini saya awalnya hanya 20-an ekor dan semuanya berwarna merah. Namun ini bisa dilihat tadi ada yang putih, jadi anakannya itu akan bervariasi, ada yang merah, ada yang putih. Walaupun indukannya semuanya berwarna merah. Nah, seperti itu teman-teman. Dan red clarky ini juga sangat produktif. Mungkin sudah berkali-kali saya sampaikan tentang hal ini, sehingga kita sebagai pembudidaya juga bisa menikmati karena tingkat keberhasilannya cukup baik. Nah, ini teman-teman sudah saya akan segera pindahkan ke kolam pembesaran untuk red clarky di kolam baru saya. Nanti akan saya besarkan di tempat ini. Dan teman-teman, tujuan saya untuk red clarky ini selain sebagai hobi, saya juga sedikit melakukan riset agar saya bisa mendapatkan perbandingan antara red claw dengan jenis clarky ini teman-teman, sehingga saya bisa mengetahui lebih detail tentang jenis-jenis lobster air tawar. Nah, ini yang putih tadi cukup besar, ini sudah saya ambil juga untuk saya besarkan. Oke, jadi tetap saksikan terus tayangan saya. Sebentar akan saya jelaskan bagaimana agar budidaya kita ini bisa berjalan dengan baik. Ada salah satu hal yang sebenarnya sederhana namun kadang kita abaikan, khususnya untuk pemula, sehingga dari tahap-tahap pemijahan itu cenderung mengalami kegagalan. Juga yang saya sampaikan nantinya itu sebenarnya adalah pengalaman saya dulu di awal budidaya. Nah teman-teman, ini adalah kolam pemijahan saya dari hasil indukan yang saya budidayakan ini sejak dari burayak. Dan saya melihat ada satu ekor yang sudah bertelur di tempat ini teman-teman. Artinya saya pijahkan dan sudah menghasilkan keturunan lagi. Nah, ini akan saya cek, bisa kita lihat, akan saya terangkan dulu. Nah, itu yang di bagian pojok sana teman-teman, itu adalah indukan bertelur dari pemijahan saya ini. Nah, ini baru ukuran 3 inci up sebagian, ada yang 4 inci. Tapi setelah beberapa bulan saya pijahkan, ini sudah bertelur. Ini bisa dilihat ekornya ditekuk sangat kuat, berarti telurnya masih baru teman-teman. Dan ini kolam di dalam ruangan saya, jadi saya akan menjelaskan satu hal bahwa kenapa bisa berhasil sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Semua area kolam saya itu, baik pemijahan, area kolam untuk penetasan indukan bertelur, kolam burayak, kolam pembesaran, itu saya hindari untuk diganggu atau selalu kita ganggu kolamnya, atau kita obok-obok, atau kita seringkali cek, begitu teman-teman. Nah, itu pengalaman saya. Jadi dulu awal-awal saya seringkali karena mungkin baru pertama budidaya, jadi rasa penasaran itu sangat tinggi, sehingga hampir setiap waktu, setiap saat itu mengecek keadaan kolam. Bahkan juga pernah saya itu sampai nongkrong di depan kolam itu sampai larut malam. Nah, ternyata hal-hal tersebut itu justru mengganggu budidaya kita, mengganggu lobster kita, sehingga prosesnya baik pemijahan itu cenderung terjadi kegagalan teman-teman. Nah, sehingga melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita, khususnya pemula, sebaiknya kolam-kolam kita itu jangan sering kita ganggu atau kita lihat, cukup saat memberi pakan saja. Dan selebihnya usahakan kolam kita itu dalam keadaan yang aman, bebas dari hama, bebas dari gangguan lainnya. Seperti kolam saya ini yang di luar ruangan ini juga bahkan saya berikan pintu teman-teman, saya gembok. Dan juga dalam keadaan malam hari itu lampunya sama sekali tidak ada saya nyalakan. Jadi keadaan mulai dari jam 6 itu sudah keadaan gelap sampai pagi, dan saya ngeceknya biasanya pagi-pagi saja
cukup mengamati, kemudian saya tinggalkan, saya biarkan, dan sore menjelang malam itu jadwal saya memberikan pakan seperti itu, sehingga betul-betul kondisi kolam saya itu tidak ada gangguan dari saya sendiri sebagai pembudidaya ataupun dari orang lain. Jadi betul-betul memang ya saatnya lobster di siang hari ada dalam shelter itu saya tidak ganggu. Begitupun pada malam hari saat mereka lobster-lobster mencari makan itu juga saya biarkan, karena di kolam pemijahan saat malam hari itu adalah saat terjadinya proses kawin. Begitu pula dengan lobster-lobster lainnya, bibit, burayak saat malam itu aktif dalam mencari makan, teman-teman. Jadi seperti itu salah satu tips dari saya yang sebenarnya sederhana tapi cukup berpengaruh dari sistem budidaya kita, selain kolam, air, dan lain-lain. Tapi soal ini juga sangat penting, ya ini jangan sering mengganggu kolam-kolam kita, lobster-lobster kita dalam sistem budidaya. Kita biarkan saja, teman-teman, dan ini sudah saya buktikan semuanya berjalan baik dan bisa berhasil, bahkan beranak pinak dengan banyak. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang saya sampaikan, semoga menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam capit.